Shalom semuanya, semoga pagi hari ini pagi berkat buat semuanya dan selamat mengikuti program Pagi Berkat bersama Pasif pada pagi hari ini. Dan sebelum kita beraktivitas, saya ingin coba membagikan pesan firman Tuhan kepada saudara yang akan saya sharingkan dari surat Petrus yang pertama, ayat yang ke-18 dan 19. Ayat ini ayat yang cukup populer ya, bahkan narasinya sudah dibuat sebuah lagu yang cukup melegenda dalam peribadatan Kristen kita. Surat Petrus yang pertama, pasal pertama ayat 18-19, saya akan baca versi terjemahan baru 2 ya Bapak Ibu ya. Sekaligus saya coba mulai baca juga terjemahan baru 2 karena selama ini kan kita membacanya terjemahan baru saja. LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, mengeluarkan terjemahan baru 2, tentu berarti ada beberapa yang direvisi. Terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia yang direvisi ya. Sambil saya juga cek ya Bapak Ibu ya. Karena untuk bisa lagi membaca Kejadian sampai Wahyu ya tentu butuh waktu ya. Saya sedang tadarusan make terjemahan baru ya, nanti mungkin kalau sudah selesai ya tinggal sedikit lagi, mungkin tahun depan selesai. Saya kalau udah selesai tadarusan atau membaca Alkitab versi yang terjemahan baru selesai di setiap program YouTube Kamis Jumat Sabtu di Talk with Pase, nanti mungkin berikutnya saya akan pakai terjemahan baru 2 ya, supaya kita ngulang lagi tapi pakai terjemahan yang lain. Saya baca buat saudara ya, 1 Petrus, surat Petrus yang pertama, pasal pertama, ayat 18 dan 19, demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita lanjutkan aja ya 20-nya ya. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tapi baru dinyatakan pada zaman akhir demi kamu. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Bukan dengan emas perak, gitu kan ya. Ada lagunya, kita mungkin di luar kepala menyanyikan lagu ini. Sebagai bekal saudara melewati nanti hari Selasa ini, saya ingin mengingatkan sebagai seorang hamba Tuhan bahwa Bapak Ibu dan saya sudah ditebus. Sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, dari cara hidupmu yang tidak menuju kepada kekekalan. Karena ketika kita masih dosa dan penebusan itu belum tersedia buat kita, ya cara hidup kita sia-sia. Bapak Ibu berbuat baik sekalipun, Bapak Ibu berusaha untuk hidup benar sekalipun, kita masih terikat dalam dosa. Itu yang Alkitab katakan. Pada dasarnya semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Roma 3:23, Roma 6:23, dan upah dosa itu adalah maut. Jadi cara hidup kita yang baik sekalipun ketika kita masih belum menerima penebusan darah Kristus di atas kayu salib itu, ya hidup kita sia-sia. Berharap mimpi ya cuma sekedar, berharap surga ya cuma sekedar mimpi saja. Bahkan mimpinya seperti mimpi di siang bolong yang impossible bisa terjadi. Tapi karena kemurahan Bapa, Dia memberikan anaknya yang tunggal, Alkitab kita katakan. Nah saudara, di hari Minggu saya sudah coba membagikan perspektif saya yang baru tentang Tuhan Yesus. Ingat ya, soal Tuhan Yesus. Banyak orang Kristen di luar sana mempercayai Tuhan Yesusnya sama tapi berbeda dengan saya juga ya. Sama tapi berbeda. Berbeda tapi sama. Itu gimana maksudnya? Ya karena banyak orang Kristen selama ini mempercayai bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia, ya, Allah yang menjadi manusia. Sedangkan saya sudah membagikan sudah hampir 12 episode ini, berarti 3-4 bulan terakhir ini saya sudah membagikan dalam ibadah Minggu Raya saya bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang menjadi manusia, ya. Tuhan Yesus itu karunia Tuhan, kehendak Tuhan, lewat Roh Kudusnya. Dia izinkan kandungan Maria atau rahim Maria terisi benih Kristus yang bukan berasal dari benih Yusuf ya, benih suaminya Maria. Maria mengandung dari Roh Kudus. Ya, kita harus akui bahwa kelahiran Yesus adalah kelahiran yang penuh dengan mujizat.
Karena Maria, sel telurnya tidak dibuahi oleh sel sperma laki-laki manapun. Alkitab katakan Maria ketika mengandung dalam posisi masih perawan, ya, itu firman Tuhan yang katakan. Tapi meskipun lahir dengan mujizat, saya menafsirkan bahwa Yesus itu tetap manusia. Sepanjang dia oek-oek jadi bayi dan sampai dia tua, sampai dia dewasa, sampai dia bahkan mati di atas kayu salib umur 33,5 tahun, dia adalah manusia biasa. Manusia biasa yang bisa jatuh dalam dosa. Manusia biasa yang punya juga kecenderungan untuk salah karena godaan. Meskipun Yesus tidak mewarisi dosa keturunan, seperti kita lahir itu sudah mewarisi dosa keturunan karena ayah dan ibu kita orang berdosa. Kalau Yesus kan lahir tanpa dosa, dia lahir kudus. Tapi meskipun dia lahir kudus tanpa mewarisi dosa keturunan, dia hidup di dunia ini yang punya kecenderungan untuk berdosa. Saya akan sudah membagikan dia ibadah hari Minggu, Yesus itu juga dikatakan oleh Paulus sebagai Adam yang kedua. Jadi Adam itu juga lahir tanpa dosa, ya. Adam lahir tanpa terikat dengan kutuk dosa. Adam lahir itu kudus adanya. Faktanya Adam yang lahir dengan kudus adanya juga bisa jatuh dalam dosa. Itu yang saya katakan, meskipun Tuhan Yesus lahir dengan mujizat, tidak mewarisi dosa keturunan karena dia lahir dari Roh Kudus. Tapi ketika dia jadi manusia seperti Adam ketika jadi manusia, Yesus dan Adam bisa berbuat dosa, ya, bisa, ya. Faktanya Adam juga berbuat dosa. Tapi Tuhan Yesus berusaha menjaga hidupnya benar. Tuhan Yesus berusaha untuk menjaga kekudusan hidupnya dengan luar biasa. Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Ini yang luar biasa. Jadi sepanjang hidupnya meskipun dia ada godaan dan bisa jatuh dalam dosa. Ya, kalau dia tidak bisa jatuh dalam dosa, maka iblis tidak mungkin mencobai dia di padang gurun. Ya, 40 hari 40 malam. Faktanya Alkitab mengatakan bahwa iblis itu mencobai Tuhan Yesus. Berarti iblis itu juga memahami Tuhan Yesus bisa jatuh dalam dosa, seperti dulu Adam juga jatuh dalam dosa. Tapi bedanya dengan Adam yang pertama, Adam yang dalam kitab Kejadian, Tuhan Yesus ini benar-benar sungguh-sungguh luar biasa. Dia tidak mau berdosa, dia menjauhi dosa, dia hanya mau melakukan apa yang Bapa kehendaki. Dia mengerjakan apa saja yang Bapa perintahkan. Jadi Yesus berkata, aku dan Bapa satu, itu maksudnya sebab apa yang diinginkan Bapa itu yang kulakukan. Aku dan Bapa satu itu dalam banyak hal, termasuk penggembalaan, termasuk cara dia mengajar. Yesus tidak pernah mengajarkan sesuatu yang bukan berasal dari Bapa. Sehingga akhirnya Yohanes mengatakan dialah firman yang menjadi manusia. Firman Tuhan yang menjadi manusia. Saya menafsirkan firman Tuhan yang menjadi manusia itu bukan menjelma, bukan firman itu menjelma menjadi manusia, tapi Yesus adalah manusia yang benar-benar menghidupi firman. Firman Tuhan maksud saya. Sepanjang hidupnya dia berusaha mengerjakan firman Tuhan secara presisi, secara tepat, seperti yang Bapa kehendaki. Makanya Yohanes mengatakan dialah firman yang menjadi manusia. Kalau mau tahu firman Allah, lihatlah Yesus, contohlah Yesus, jadikan Yesus batu penjuru, ya. Jadikan Yesus adalah patokan, ukuran. Jadi yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu di hari Selasa ini lewat pembacaan firman Tuhan tadi, bahwa Yesus yang sudah mengerjakan pekerjaan yang Bapa berikan kepadanya dengan sempurna ini, itu akhirnya menjadi kudus dan sama seperti anak domba jantan yang tak bercela itu diberikan kepada orang-orang Israel untuk menebus salah mereka dengan memberikan dan mengorbankannya di bait Allah. Darah anak domba tak bercela itu tercurah, kemudian diperciki ke mezbah, kemudian lemak dari darah anak domba yang sudah disembelih itu diambil dan ditaruh di atas mezbah, sehingga ketika mezbah yang penuh dengan api itu membakar lemak, maka dupa yang harum atau wangi-wangian lemak itulah yang naik ke surga dan itu yang menyenangkan Tuhan. Nah, kita ini sudah ditebus. Nenek moyang kita secara iman, yakni orang Israel di zaman perjanjian lama, itu melakukannya dengan cara mengorbankan anak domba mereka yang tak bercela agar mereka diampuni dosanya oleh Yahweh, oleh Bapa, oleh Allah, oleh Tuhan. Tapi sekarang kita sudah memiliki anak domba sendiri, ya. Anak domba kita yang tak bercela itu adalah Tuhan Yesus. Dia adalah karunia Tuhan buat kita. Dan ketika dia jadi manusia, dia benar-benar berusaha menjaga hidupnya benar sehingga tak bernoda, tak bercela sama sekali.
Sehingga ketika dia melakukan kehendak Bapa untuk menebus dosa kita dengan mati di atas kayu salib, dan darahnya tercurah. Darahnya itu dikatakan dalam 1 Petrus yang pertama, pasal pertama, ayat yang ke-9 tadi, sebagai darah yang mahal. Darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bercela dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi kita sekarang ini sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Semua dosa kita, semerah kermizi, bahkan seberat apapun dosa kita, Bapak Ibu tinggal percaya kepada korban penebusan darah Yesus di atas kayu salib, maka dosamu yang berat itu akan dibuang Tuhan di tubir laut yang dalam. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku, Kau tidak lagi mengingat-ingat lagi dosaku. Itu kata Alkitab. Jadi dosa kita ketika kita bertobat dan kita percaya pada penebusan darah Yesus di atas kayu salib buat kita, buat dosa-dosa kita, maka dosa kita itu akan diampuni. Makanya dalam surat Petrus yang pertama tadi dikatakan kita ditebus bukan dengan emas, perak. Artinya emas, perak itu meskipun mahal, saudara. Emas, perak itu meskipun mahal, tapi masih bisa dibeli. Kita masih bisa beli. Ya. Emas itu harganya mungkin 1 juta per gram sekarang ini. Untuk kondisi ekonomi Indonesia yang hari ini sulit sekali, mungkin kita kalau orang biasa untuk investasi emas hari ini ya agak pikir panjang. Karena untuk kebanyakan kita hidup sehari-hari saja sudah sulit, ya. Tapi biar sesulit apapun kita kalau mau nabung sedikit demi sedikit, nanti kita juga bisa beli emas. Kalau 1 gram 1 juta kita belum bisa beli, sekarang ini ada emas elektronik gitu ya. Di toko Pegadaian ada, di beberapa toko emas ada yang kompatibel gitu ya, yang diakui oleh negara, di mana mereka juga bisa menjual emas secara lebih kecil lagi gramnya, ya. Bahkan yang bentuknya juga emas ya, itu juga ada ya. Saya pernah mendapatkan souvenir dari pernikahan itu emas seberat berapa gitu, 0, berapa gram gitu ya. Ya lumayan gitu saudara ya. Yang penting emas itu semahal apapun pasti kita bisa beli. Tapi darah Yesus itu nggak bisa kita beli, ya. Darah Yesus itu tercurah karena kasih karunia Dia, karena anugerah Tuhan Yesus, karena Yesus mengasihi kita dengan luar biasa, dan karena Tuhan Yesus benar-benar taat sama Bapanya. Sehingga darah itu tidak bisa dibeli oleh apapun. Tapi darah itu bisa menyelamatkan kita semata kalau kita mau percaya akan kuasa darah Yesus. Maka di hari Selasa ini, pesan saya sebagai seorang hamba Tuhan, mulailah menjalani hidupmu di hari Selasa ini dengan minta ampun terlebih dahulu kepada Tuhan. Dan kuduskanlah dirimu, seperti pesan saya di hari Senin kemarin. Lalu sepanjang hari ini, lakukanlah segala sesuatu dengan luar biasa, antusias. Jangan mengerjakan sesuatu dengan serampangan, dengan santai, dengan suam-suam kuku. Sebab yang dilakukan dengan setengah hati pasti tidak akan jadi apa-apa. Saya banyak menemukan orang-orang, bahkan termasuk orang yang merasa dipanggil Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan, tapi melayaninya setengah hati. Ya melayani kalau ada panggilan aja. Melayani kalau ada undangan ngajar, undangan khotbah, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau tidak ada undangan, ya mereka santai saja. Ya minum kopi, baca koran, ya. Tanpa mau melakukan aktivitas yang disebut namanya pelayanan itu. Ya, itu artinya orang-orang ini ya orang-orang yang tidak mau mengerjakan hidupnya, mengerjakan sesuatu dengan maksimal. Diberikan Tuhan nafas hidup, masih punya kesempatan untuk hidup, tapi melewati 24 jam sehari itu setengah-setengah. Saya kepengen Bapak Ibu mulai berubah. Di hari Selasa ini Bapak Ibu sudah ditebus, artinya Bapak Ibu sudah kudus. Kalau kita sudah kudus, minta apa saja, kata Bapa, akan kuberikan kepada kita. Maka mulailah kerjakan semuanya. Tanggung jawab yang berat itu, kewajiban yang berat itu, seberat apapun kerjakan saja. Sebab kata Tuhan, Tuhan tidak akan memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita kan. Jadi lakukan saja dengan sukacita, jangan menggerutu. Terus bersyukur dalam segala hal. Dan percayalah ketika kita lakukan itu nanti, maka berkat yang dari Tuhan pasti mengalir buat kita.
Sebab apa? Sebab di mata Bapa, di mata Allah, kita ini adalah anaknya yang kudus, dan Dia lihat dari surga sepanjang hari kita melakukan hal-hal yang baik seperti anak tunggalnya Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu mengerjakan seperti yang Tuhan Yesus kerjakan, maka Bapak Ibu bukan saja seperti Tuhan Yesus menjadi berkat bagi banyak orang di dunia ini, tapi juga seperti Tuhan Yesus menjadi anak yang menjadi kesukaannya Bapa. Kalau ini yang kita kerjakan, saya percaya hidupmu dalam kasih Tuhan, dalam berkat Tuhan yang berlimpah. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sebelum kita akhiri, izinkan saya berdoa buat saudara. Bapak, terima kasih buat segalanya, kami mengucap syukur buat segala yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk hidup dengan benar. Kami sudah jadi umat tebusan, dan kami ditebus oleh darah yang mahal, bukan darah yang murah yang bisa dibeli seperti emas dan perak. Dan kami mau mensyukuri itu dengan mengerjakan segala sesuatu dengan luar biasa. Sebab kami tahu kalau kami sudah dalam kekudusan Tuhan, setiap yang kami kerjakan pasti dikuduskan Tuhan. Semua yang sudah dikuduskan Tuhan pasti efeknya adalah berkat. Dan jadikan kami manusia-manusia yang diberkati Tuhan dengan luar biasa, sehingga dengan itu kami bisa mampu untuk jadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Kami tidak hidup minta-minta, bahkan tidak minta-minta pelayanan, tidak minta-minta persembahan, tidak minta apapun kepada orang lain. Sebab kami percaya hidup kami dalam tangan Tuhan, dan rancangan Tuhan, janji Tuhan kepada kami adalah damai sejahtera, sukacita, berkat, bukan kecelakaan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, sudah ampuni dosa kami, dan kepada tangan Tuhan Yesus kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas. Semoga Selasa ini doa saya Selasa berkat buat setiap kita. Haleluya, God bless you.